Mayat seorang gadis berusia 13 tahun ditemukan tewas di komplek pekuburan Cina Talang Krikil, Kota Palembang pada Minggu sore. Korban ditemukan tak jauh dari tempat tinggalnya setelah beberapa saat keluar dari rumahnya. Sang gadis diduga menjadi korban pembunuhan. Kompleks pekuburan Cina Talang Krikil di Kelurahan Piparja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu sore 1 September lalu, nampak garis polisi membentang. Sebuah peristiwa kriminal sepertinya baru saja terjadi. Rupanya ada jasad kaku seorang gadis yang terbujur yang ditutupi kantong mayat oleh polisi. Di dekat tubuh kaku itu, tim Inafis juga terlihat melakukan perekaman data, sekaligus mencari barang bukti dan juga kemungkinan sidik jari yang tertinggal. Warga rupanya mendengar temuan mayat seorang gadis. Berbondong-bondong datang ke tempat kejadian perkara, ingin tahu lebih jauh nasib buruk apa yang menimpa gadis itu sehingga tewas mengenaskan. Dan sekaligus mencari tahu apakah korban seseorang yang mereka kenal. Sekitar jam 1. Jam 1? Iya, itu siapa yang awalnya menemukan, Pak? Enggak tahu, warga. Warga laporan ke Bapak? Iya. Terus laporannya apa, Pak? Seperti apa, Pak? Ada ditemukan mayat gitu. Mayat? Kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya tertelungkup gitu. Ada luka nggak, Pak? Enggak terlihat tadi tuh. Nggak terlihat? Enggak terlihat. Itu gadis umur berapa kisaran, Pak? 14 tahun. Sudah diketahui warga sini kan, Pak? Warga RT 23. Oh, namanya siapa, Pak? Aduh, namanya lupa tadi sananya. Dari laporan orang ini keluarga korban hilangnya kapan, Pak? Jam 12. Oh, hari ini. Iya, iya. Oh, begitu. Intinya keluar untuk main, Pak? Iya. Keluar untuk main kan. Setelah diperiksa polisi dan disampaikan ciri-ciri korban kepada warga, korban teridentifikasi berinisial AA, 13 tahun, warga Kelurahan Piparja, Kecamatan Kemuning, yang rumahnya ternyata tidak jauh dari pekuburan tempat ia ditemukan. Pemeriksaan awal polisi, korban diduga tewas tak wajar dan terindikasi dibunuh. Jasad korban pun dievakuasi. Memastikan penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk tindakan autopsi. Berpulangnya korban secara tak wajar terdengar hingga kediaman keluarganya. Duka menyeruak, sang ayah benar-benar tak siap menerima fakta sang putri telah tiada. Di Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara, Palembang, pemeriksaan forensik dilakukan atas jenazah korban. Setelah jalani otopsi selama 4 jam, tim dokter forensik menyatakan korban dipastikan meninggal secara tak wajar. Namun, yang lebih memilukan, ada dugaan korban juga mengalami kekerasan seksual sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Kita lakukan pemeriksaan luar ya, wanita atas nama Ayu. Ya, umurnya 13 tahun. Jadi pada pemeriksaan luar kita jumpai dia itu kekurangan oksigen berat ya. Keluar buih, semuanya dari hidung dan mulut sudah pecah. Ya, kemudian sianosis pada daerah wajahnya, bibirnya, tangannya. Itu menandakan dia kekurangan oksigen. Itu pada pemeriksaan luar. Pada pemeriksaan dalam ya itu lagi lebih nampak lagi dia. Memang ada kekerasan tumpul pada. Di mana, dokter? Di bagian mana, dokter? Di bagian leher. Tapi benar ini meninggal tidak wajar, dokter? Benar, tidak wajar. Dia meninggal tidak wajar. Bukan karena penyakit, dok? Bukan karena penyakit. Kalau untuk alat vitalnya nggak ada tanda-tanda? Ya, alat vitalnya ada lah, tapi nggak untuk konsumsi kita. Mendapati ketidakwajaran itu, pihak keluarga minta aparat kepolisian segera mengungkap kasus ini. Sungguh biadab apa yang telah dilakukan pelaku pada korban. Entah apa sebabnya, pembunuhan sadis ini bisa terjadi. Satreskrim Polrestabes Palembang tengah mengejar pelaku pembunuhan yang diduga belum lari jauh. Sementara itu, usai otopsi, jasad korban dikembalikan pada keluarga.
korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Kandang Kawat, Kota Palembang. Di rumah duka, pelayat, mulai tetangga, kerabat hingga teman sekolah korban datang menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas berpulangnya korban. Mereka hadir untuk mengantar almarhumah, remaja yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama itu, ke peristirahatan terakhirnya. Tidak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi beban pikiran. Saatnya sang gadis remaja menemui penciptanya berbekal amalannya di dunia. Paman korban mengenangnya sebagai anak baik yang berbakti dan gemar menolong. 2 bulan terakhir, korban bersama kedua orang tuanya tinggal di rumahnya, mengurus istri sang paman yang tengah sakit. Dan korban juga tidak mau menyusahkan keluarga. Istri saya sakit, jadi daripada dia itu ngurus istri saya. Dia jualan balon. Oh, nyari uang jualan balon. Terus jam berapa? Itu sekolah, Pak. Yang nganter kan anak, Pak. Ya, jualan balon. Itu uangnya untuk apa biasanya almarhumah? Ya untuk biaya sekolah. Biaya jajan, Pak. Jajan. Warga berharap pihak kepolisian dapat segera menuntaskan kasus itu dan mengungkap pelaku pembunuhan. Sementara itu, untuk mengungkap pembunuhan sadis terhadap gadis yang masih berusia 13 tahun ini, anjing pelacak dari Satuan Unit K9 diturunkan di TKP, Kompleks Pekuburan Cina Talang Krikil, di backup oleh tim Inafis, penyidik gabungan Polrestabes plus Polda Sumsel. Mereka kembali melakukan olah TKP untuk menyisir ulang jejak-jejak pembunuhan yang bisa membantu mempercepat proses penangkapan mereka yang bertanggung jawab atas kematian korban AA. Upaya polisi akhirnya membuahkan hasil. 4 remaja pria, IS 16 tahun, MZ 13 tahun, MS dan AS yang masih berusia 12 tahun ditangkap atas kasus pembunuhan seorang gadis berusia 13 tahun AA. Mengungkap peran dari masing-masing pelaku, polisi melakukan prarekonstruksi secara tertutup di salah satu ruangan Satreskrim Polrestabes Palembang Rabu pekan lalu. Hasil penyidikan polisi, keempat remaja itu merupakan orang terakhir yang diduga bertemu dengan korban AA sebelum ditemukan meninggal dunia pada hari Minggu lalu. Keluarga yang hadir saat prarekonstruksi digelar minta dengan sangat agar para pelaku dihukum tanpa pengecualian. Ini pelaku itu dihukum walaupun mereka di bawah umur. Jangan sampai ada lagi kejahatan yang lain. Jangan lagi ada yang namanya korban-korban yang lain. Kami pokoknya di bawah umur harus ada hukumannya. Tadi melihat keempat pelaku itu benar, Bu? Yang dikenal korban itu, Bu? Yang dikenal korban pelaku, Bu, ya? Dengan pelaku kenal nggak begitu? Jangan kenal. 4 remaja pria yang telah ditangkap polisi akhirnya ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum atas kasus pembunuhan remaja berusia 13 tahun berinisial A. Kesimpulan polisi ini didapat setelah pemeriksaan sejumlah saksi, pengumpulan alat bukti dan juga usai prarekonstruksi atas kasus itu. Korban sebenarnya juga belum lama mengenal IS, salah seorang temannya lah yang mengenalkan. Peristiwa bermula saat korban bertemu dengan keempat pelaku di sebuah acara kuda kepang. Korban lalu diajak ke sebuah area krematorium atau tempat pembakaran jenazah yang berada di lokasi kuburan Cina Talang Krikil. Disinilah terjadi tindakan pertama, yaitu tindakan penyiksaan, pemekapan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan pencabulan dan pemerkosaan. Tersangka menyadari saat itu akibat tindakan tersebut korban lemas dan diduga tidak bernapas. Dan pada akhirnya para tersangka melakukan tindakan secara bergiliran. Yang pertama adalah kekasih daripada korban AA, yaitu saudara IS. Kemudian dilanjutkan 3 orang rekan lainnya, yaitu saudara MZ, MS, dan AS secara bergantian. Seiring dengan perbuatan yang ada, korban dilakukan pemindahan tempat guna menghindari diketahui oleh orang di tempat tersebut. Korban dilakukan yang kedua kalinya tindakan pencabulan
oleh para tersangka. Keempat orang tersebut telah melakukan tindakan pencabulan dalam kondisi korban sudah meninggal dunia. Betapa mengerikan fakta yang dipaparkan polisi. 4 anak di bawah umur berbuat serendah dan sekeji itu. Yang lebih mengerikan lagi, IS sudah merencanakan perbuatan bejatnya itu. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku gemar mengumpulkan dan juga menonton video porno di ponselnya. Hal itulah yang memicu tindakan tak bermoral itu. Apa yang dia tonton, jadi children see, children do. Apa yang ditonton dia akan lakukan. Dia lakukan tanpa dia sadari. Jadi dia mau melakukan, menginginkan apa yang ditonton itu diproyeksikan, maka dia mencarilah korban. Nah, si korban ini yang bisa didapatkan adalah orang yang dikenal. Maka dia ajaklah temennya itu tuh, yang anak umur 13 tahun ya, temennya itu tuh, dia ajak untuk bisa dia mencontohkan rasa penasaran yang ingin tahu itu untuk bisa diproyeksikan terhadap si anak ini. Maka terjadilah kasus tersebut. Dia nutup mulut, dia berpikir bahwa ini anak pingsan, katanya sudah meninggal. Tidak bisa menahan keinginannya, tidak teredukasi, tidak tahu bagaimana yang baiknya. Nah, ini kontrol lingkungan juga lemah banget. Kurangnya penanaman modal dan nilai-nilai dari keluarga yang baik terhadap si anak ini yang menjadi faktor hal tersebut terjadi. Dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, IS, otak pelaku pemerkosaan berujung terbunuhnya korban AA, terancam hukuman 15 tahun penjara. Pasca ditangkapnya 4 orang pelaku pembunuhan terhadap AA, gadis berusia 13 tahun, polisi menetapkan 3 pelaku yang masih berusia di bawah 13 tahun harus menjalani rehabilitasi di panti sosial khusus rehabilitasi anak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Langkah ini ditempuh penegak hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya, semuanya. Alhamdulillah sehat ya. Jadi anak-anakku, kamu sekarang sudah di sini ya, ikuti peraturan di sini, ikuti rehabilitasi di sini. Untuk apa? Untuk biar mental kamu lebih baik ya. Oke, ikuti aturannya di sini. Jangan neko-neko ya. Apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi saat ini adalah semua adalah resiko kamu ya. Kamu di sini adalah direhabilitasi. Ayah korban masgul dan kecewa mendengar kabar ini. Bisa harapan aku semuanya setimpal semua dalam penjara. Aku nggak mau anak itu lihat di luar ini dia senang-senang, saya nggak mau. Jujur, aku nggak rela. Benar. Ini seandainya memang benar-benar dia mau pulang, seandainya tempuh 2 minggu memang dia benar pulang. Saya sama caranya saya mau pergi sama pusat. Kalimat-kalimat yang meluncur dari seorang ayah begitu terluka kehilangan putrinya. Apalagi kepergian putri yang amat disayanginya itu dengan cara yang amat kejam di luar akal sehat.